seorang siswa Jambon mengaku menjadi warga, udah mengesahkan ikut jadi panitia lah yang disayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Saputra di channel YouTube Info PS Hadi Jadi. Oke, baturku semua, semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan jangan lupa bersyukur dalam keadaan apapun itu. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih buat Mas Andreas, yaitu dulur dari Kalimantan Selatan, yang sempat-sempatnya memberitahu saya dan mengasih video oleh warga Gadungan. Nah, seperti apa sih kejadiannya? Coba kita lihat warga Gadungan ini. Cek dong. Kamis 25 Maret 2021, surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Ginanjar Bima Pratama, alamat Kecamatan Simpang 4 Tanah Bumbu, tempat tanggal lahir Nganjuk 1 Mei 2003, domisili Komplek Warga Tripura Raya Tabungan, agama Islam. Menyatakan bahwa saya mengakui bersalah menjadi warga PSHT dan bersedia dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti latihan PSHT sampai menjadi warga. Dan saya minta maaf kepada seluruh warga PSHT, khususnya cabang Banjarbaru. Semoga kedepannya saya bisa menjadi warga PSHT yang sah. Demikian surat pernyataannya saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun. Saksi 1 Mas Andrian, saksi 2 Mas Iko, saksi 3 Mas Ari Risnawan, saksi 4 Nono. wes deal ya. Nah, dulur-dulurku semua pasti udah tahu dengan menyaksikan video warga Gadungan itu klarifikasi bahwa dia sebenarnya bukan warga Ejatrate. Dia protolan Jambon, aslinya di Nganjuk. Nah, ini ada sedikit cerita dulurku semua ya tentang masalah Gadungan warga itu. Pemuda itu sebenarnya asli dari Nganjuk, Jawa Timur. Nah, berhubung merantau di Kalimantan Selatan, posisinya di Tanah Bumbu. Nah, habis merantau di situ ada keluarganya kan. Nah, habis merantau di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, dia pindah magang di Banjarbaru Kalimantan Selatan juga. Ceritanya seperti itu dulu. Nah, pas waktu magang itu dia bertemu dengan seseorang warga PSHT Banjarbaru situ di landasan Ulin, ya kan. Nah, berhubung dia protolan Jambon, dia pun menyalami saudara kita, ya, bertanya masalah latihan-latihan seperti itulah. Agak sok tahu lah tentang latihan di Isya. Dia kan emang protolan Jambon kan, ceritanya seperti itu. Nah, setelah bincang-bincang bla bla bla, dari dulur kita lah meminjami seragam sakral komplit. Tidak ditanyakan warga mana mas, asli mana mas. Yo, kalau cenderung kita seperti itu emang gimana ya kesannya, tapi kita kan merantau kan, jadi kita harus antisipasi benar-benar itu saudara kita atau bukan. Jadi membuat belajar lah buat diriku semua yang merantau dimanapun. Jika ada orang oknum, orang tidak dikenal berkumpul seperti itu menanyakan latihan Isya bla bla bla, itu lebih baik kita cari asal usulan seperti apa. Ya, takut kecolongan seperti inilah kejadiannya. Ya, terlalu ceroboh tapi nggak apa-apa. Ini sebuah pelajaran penting buat dulu semua yang merantau di jauhan sana, taunya di Kalimantan Selatan. Nah, atau dimanapun selingkup, yang penting kita harus hati-hati dan waspada. Ya, ceritanya seperti itu. Pinjem baju sakral dikasih, pas ada waktu tes-tesan dia datang. Nah, ada orang yang tidak dikenal kan, baru kan ditanya warga bla bla, asli mana mas? Aslinya Nganjuk, Jawa Timur. Bertempatan kedua orang tuanya domisili pindah di Tanah Bumbu. Ya, dia menjelaskan bla 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 bla, kenal ini ya, ngomong kenal padahal nggak kenal kan. Nah, setelah itu diselidiki lagi sama Mas Andreas. Ada dulur Tanah Bumbu mengasih info, mas itu warga bener apa enggak, coba sama cek selidiki. Nah, habis itu ditanya si warga Gadungan itu, sama asli warga mana mas? Warga Nganjuk, Pengsan 2018.
ditanyain dari Nganjuk desanya. Nah, setelah itu warga Gadungan itu masih ngeyel dan masih ngotot bahwa dia itu warga PSHT. Setelah ditanya lagi, dieksekusi, dalam artian dikasih pertanyaan seperti ini tidak bisa menjawab lah. Timbullah dulur-dulur yang waktu itu mengeksekusi, menanyai, timbul merasa curiga, ya kan? Setelah itu, oke, dibiarkan bebas. Waktu pas latih pulang. Berjelang waktu, si Mas Andreas dikasih waktu kesempatan 2 malam. Ya, 2 malam. Pas malamnya pertama di WA nomornya nggak aktif. Pas waktu paginya WA-nya aktif. Nah, setelah itu ketemuanlah si warga Gadungan sama saudara kita, yaitu Mas Andreas dan dulu-dulu yang di sana. Nah, setelah itu dari oknum yang mengaku warga PSHT Pengsan 2018 di Nganjuk itu ditanyai sedetil apa sih, ya intinya kita sharing ya, tanya ini warga benar apa enggak. Ternyata dia masih mengelak bahwa dia warga Nganjuk 2018 atas nama. Nah, setelah di Nganjuk ditanyai, apa benar Mas Pengsan 2018 atas nama sini-sini? Gak ada Mas, ada Pengsan gini-gini. Nah, timbullah dulu-duluku semakin curiga dan semakin yakin bahwa itu bukan warga Iziatrate. Setelah berjalannya waktu, pas waktu malam, diajaklah ketemuan si warga Gadungan itu oleh dulur-dulur Kalimantan Selatan yang ada di Banjarbaru. Setelah diajak ketemuan, diinterogasi, ditanya-tanyai Pengsan memakai apa, gini-gini, bla 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 sampai seterusnya lah. Dia tidak bisa menjawab, posisinya kan ya protolan Jambon. Nah, ditanya gini nggak paham lah. Sekali lagi diperjelas, sampean warga Iziatrate atau bukan Mas? Tanya seperti itu. Saya bukan warga Iziatrate Mas. Sebenarnya saya pernah ikut latihan dan merotol ikut Jambon. Nah, itulah. Jadi ini pembelajaran yang sangat penting dan sangat berharga buat dulur-dulurku semua yang merantau di jauh. Kita boleh curiga dan kita boleh waspadalah, antisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan sampai kebocoran seperti itu. Udah ikut latihan, ngelatih siswa, jadi warga ikut tes. Wih, seorang siswa Jambon mengaku menjadi warga, udah mengesahkan ikut jadi panitia lah. Yang disayangkan sekali, kumpulannya itu juga orang sepuh-sepuh di sekelilingnya situ. Kenapa tidak sampai berpikiran bahwa itu bukan warga Iziatrate? Setiap malam latihan datang, setiap gini datang, kumpulanlah sama warga sesepuh-sesepuh di sana. Ya itulah yang sangat miris sekali dulu semua. Bahkan sampai kecolongan hal seperti itu karena awal mula minjem baju sakral. Nah, setelah itu datanglah tempat ketesan, ke tempat latihan, ngobrol bincang-bincang, ya masalah pekerjaan atau masalah juga paham. Intinya seperti itu. Dari segerombolan warga sesepuh di sana, kok nggak ada rasa, oh ini bukan saudara saya. Nah, itu loh yang saya pikirkan. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kita bisa mengambil petik dari kejadian-kejadian seperti ini. Bahwa banyak yang di luaran sana yang pernah ikut latihan Iziatrate pada dasarnya tidak sampai berhasil protol dan pergi merantau kerja. Biasanya orang Jawa seperti itu. Dia pernah ikut latihan di Jawa keras seperti ini. Akhirnya dia keluar protol, pernah menjadi siapa apa lah. Itulah buat kesempatan mereka. Jadi buat dulurku semua, terima kasih udah selalu menyupport channel Info PSHT Jatim dan selalu mendukung. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada sesama dulurku semua, meskipun kadang kebaikan kita diabaikan. Cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat video kali ini versi Info PSHT Jatim, karena kita ada. Dan terima kasih buat dulurku semua, terutamanya bos Mas Andreas yang ada di Kalimantan Selatan. Semoga sehat selalu, panjang rezeki umur, banyak rezeki baik. Intinya cukup sampai di sini buat dulurku semua.